Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir di studio bersama saya ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah sehat walafiat. Kita hitam-hitam hari ini. Meskipun hitam ya, tapi hari ini insya Allah Hilman akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk ke kami melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, langsung saja Hilman kita ke pertanyaan pertama. Boleh. Ini datang dari Ibu Ani asal Banyumas, kita bacakan. Ahilman, bagaimana caranya menghadapi pimpinan yang suka mencari dan mengumbar kesalahan bawahannya di depan rekan kerja yang lain? Mohon tipsnya agar bisa ikhlas menerima kondisi tersebut. Tafadhol Ahilman. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus sekali dari Ibu Ani di Banyumas. Masya Allah. Bagaimana caranya menghadapi seorang pemimpin yang sering mencari kesalahan bawahannya dan kemudian menyampaikannya di depan. Iya. Ya, pertama yang harus kita pahami bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi, setiap di antara kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Artinya apapun kondisi kita, siapapun kita hari ini, kita adalah seorang pemimpin. Apalagi jika memang ada seorang pemimpin, dia punya bawahan di sebuah perusahaan, tentu ini konteksnya akan diminta pertanggungjawaban. Maka bagaimana sikap pemimpin yang terbaik? Tentu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Bahkan di antara 7 golongan yang ketika nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah, ketika tidak ada naungan yang lain, siapa salah satunya? Imamun adil, pemimpin yang adil. Artinya seorang pemimpin itu harus adil agar dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kalau ada pemimpin yang seperti itu? Yang sering menceritakan atau mencari kesalahan bawahannya, bahkan mengumbar aib bawahannya kepada semuanya. Nauzubillah min dzalik. Ini diantara perkara yang zalim bagi seorang pemimpin. Jadi kalau bawahan bikin salah kepada atasan, itu namanya durhaka. Tapi kalau atasan bikin salah sama bawahan, itu namanya zalim. Maka sekarang apakah seorang bawahan punya hak untuk kemudian menceritakan atau mengungkapkan apa yang sebenarnya? Punya. Karena bagaimanapun kan kita juga punya punya hati gitu ya, punya maqasidus syariah untuk menjaga apa yang ada dalam diri kita, baik hibdud din kita, baik hibdul akal kita, baik hibdul mal kita, baik hibdul nafs kita, termasuk hibdul nasl kita. Nah, kalau sekarang kita direndahkan sebagai seseorang, maka kita boleh untuk kemudian bertanya, berkonfirmasi, bertabayun, apalagi jika itu menyangkut fitnah terhadap kita. Kita boleh punya hak untuk kemudian mengklarifikasi. Khawatirnya apa yang kemudian disampaikan itu tidak tepat. Apalagi mohon maaf, jika seseorang menasehati orang lain di depan banyak orang, itu bukan menasehatinya, tapi itu artinya menjatuhkan harga dirinya. Maka yang pertama yang perlu dilakukan oleh Ibu Ani adalah ya sampaikan kepada pimpinan bahwa apa yang pimpinan itu lakukan itu tidak baik dan tidak benar. Yang kedua ya Mbak Ani tunjukkan bahwa apa yang dia sampaikan itu tidak tepat dan tidak benar. Yang ketiga, jika memang lingkungan pekerjaan sudah tidak mendukung, jadi toksik buat kita, lebih baik kita tinggalkan. Karena bagaimanapun lingkungan itu berpengaruh terhadap kesehatan mental kita, terhadap mental health kita. Maka para ulama memberikan nasihat, seandainya engkau berada di sebuah lingkungan, tapi lingkungan itu tidak membuatmu lebih tenang dan lebih bahagia, maka tinggalkan lingkungan itu. Karena kamu berhak bahagia, sehingga dengan cara kamu melepaskan itu adalah kebaikan untuk dirimu. Oke, jadi pilihannya itu ya tadi sampaikan, klarifikasi ya. Klarifikasi. Dengan cara yang baik juga ya, Ahilman. Dua, buktikan. Buktikan. Kalau memang ketiga, dirasa ya tinggalkan. Tinggalkan. Jadi
wa'arid anil jahilin, dan tolaklah orang-orang yang bodoh itu. Jadi maksudnya adalah ya udah tinggalkan. Nggak usah diladenin sih Nggak usah sebenarnya. diladenin karena ya apalagi mohon maaf ini kan lama pimpinan ya. Kita tentu punya kapasitas yang terbatas. Dia punya pimpinan. Ya untuk apa kita berada di tempat yang kita tidak bisa menemukan kebaikan di dalamnya. Oke, artinya misalnya nanti posisi kita sebagai pimpinan nih, kita ingin menegur anak buah kita nih, baiknya menegurnya dengan cara yang seperti apa? Pertama panggil dulu. Panggil, nggak usah di depan orang banyak ya. Ajak bicara empat mata. Kemudian yang kedua, kasih peringatan, makanya ada SP1 kan. Ada SP2 sampai SP3. Itu adalah bentuk reward and punishment-nya yang bisa kita hadirkan. Nah, baru yang ketiga nanti ya kasih seperti apa tantangan-tantangan yang bisa dia hadirkan. Jangan sampai kita sudah memberikan dulu sesuatu tapi belum ngasih komunikasi. Makanya penting untuk kemudian kita negur, ngasih tahu, kemudian biar dia sadar, biar dia memperbaiki gitu. Maka yang pertama suruh taubat dulu, suruh perbaiki diri dulu, baru fa'aslihu, dan kemudian kamu menghadirkan kebaikan bersamanya. Gitu. Oke. Mudah-mudahan Bu Ani bisa menangkap dan ini bisa menjadi solusi ya Bu Dan Ani juga ya. Bu Ani juga perlu sih mendoakan pemimpin ya. Biar Allah lembutin hatinya. Kan yang menggenggam hati adalah Allah. Iya, betul. Mungkin dia tanpa sadar juga begitu karena biasanya tersulut oleh bumbu sumbu-sumbu di sampingnya. Jadi biasanya kan pimpinan tuh begitu. Dibisikin sama si A. Atau enggak gitu tekanan dari atas juga misalnya. Mungkin dari kan dari kita nggak tahu ya. Ya mungkin dari luar, dari mana gitu. Atau mungkin juga introspeksi. Jangan-jangan ya Bu Ani dibuat seperti oleh pimpinannya karena ada sesuatu yang bikin pimpinannya nggak nyaman dengan sikap Bu Ani selama ini. Jadi pada akhirnya introspeksi diri masing-masing lah. Oke, setuju. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Ahilman, ini dari Pak Karto ya di Indramayu. Kita bacakan, Ustadz, apa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sakit kepada hambanya? Sekaligus saya mohon doanya, Ustadz, untuk kesembuhan diri saya. Silahkan. Iya. Kalau kita bicara tentang ujian kepada orang beriman, setidaknya ada dua tujuannya. Yang pertama, ketika Allah mengujimu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Yang kedua, ketika Allah mengujimu, Allah ingin mengangkat derajatmu. Dua saja. Satu apa? Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Dua, Allah sedang mengangkat derajatmu. Perhatikan surat Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian itu disebabkan oleh ulah tangan perbuatan kamu sekalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sedang memaafkan kesalahanmu lebih banyak. Jadi kalau sekarang kita ditanya, kenapa Allah memberikan sakit sama kita? Sungguh tidak ada rasa sakit yang kita derita, kata Nabi, kecuali di saat itu Allah hapuskan dosa-dosa kita. Atau yang kedua, Allah ingin angkat derajat kita. Tinggal itu aja apa yang perlu kita lakukan. Maka sekarang yang dikasih ujian sakit, minta ampun sama Allah. Bertaubat, istighfar. Kita berharap mudah-mudahan dengan sakit ini Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Dan yang kedua, semoga di balik sakit ini ada rasa manis yang sedang Allah siapkan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Pak Karto ya yang ada di Indramayu diberikan kekuatan ya untuk menjalani ujian ini dan percaya bahwa Allah ini sayang ya, sedang memberikan apa ya, hadiah terindah ya. Makanya kalau ada orang yang sakit kan di antara ucapannya adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Kalau yang sakit laki-laki syafaqallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Kalau yang sakit perempuan syafaqillah, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada kamu sekalian. La ba'sa, enggak apa-apa. Tahurun insyaallah. Allah sedang mensucikan dirimu. Insyaallah. Semoga Allah berkehendak itu. Masya Allah. Baik, kita harus jeda dulu Ahilman. Di segmen berikutnya kita akan membahas pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita bacakan sedikit ya Ahilman ya. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar sholat kita bisa khusyuk dan tidak terganggu oleh faktor internal maupun eksternal? Nah, nanti dijawab ya Ahilman ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.